Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, Mbak, Mas. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama memanjatkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat atau berangkat semua ya, Mbak, Mas? Oh iya ya, ada yang sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang sakit itu bisa cepat sembuh ya, Mbak, Mas. Oke, dilanjutkan, Mbak, Mas. Untuk pertemuan kali ini kita meneruskan pembahasan kita tentang zakat. Kalau pertemuan-pertemuan kemarin kita kan sudah membahas pengertian zakat, dalil zakat, macam-macam zakat. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita bahas kemarin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang golongan mustahik zakat atau golongan orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Oke Mbak, Mas, coba sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian amati ya. Coba kalian lihat gambar yang Bu Guru tampilkan di slide ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kedua orang itu? Coba kalian analisa, kalian amati dulu. Ini orang-orang lagi pada ngapain begitu ya, Mbak, Mas, silakan. Oke Mbak, Mas, tadi kalian sudah mengamati, sudah menganalisis. Coba tadi dari jawaban-jawaban kalian bahwa gambar tersebut itu adalah gambar dua orang. Satunya itu amil zakat dan yang satu adalah muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat ya. Jadi kalau muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, tapi untuk yang akan kita bahas kali ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, di dalam Al-Quran sudah ada aturannya, Mbak, Mas, tentang golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Di antaranya di situ disebutkan ada 8 golongan ya. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya ya. Tidak memiliki harta, tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya ya. Yang kedua adalah golongan miskin. Orang yang mempunyai barang yang berharga, mempunyai pekerjaan, tapi tidak bisa menutupi sebagian kebutuhannya, itu tidak bisa tercukupi gitu loh Mbak, Mas ya. Jadi kalian harus membedakan mana golongan fakir, mana golongan yang miskin begitu. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, kemudian menyimpan, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Jadi bukan hanya mengumpulkan, bukan hanya bagi, tapi juga harus dicatat dengan rapih begitu ya. Yang berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam gitu ya. Yang kelima adalah rikob. Rikob itu adalah budak atau budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Maksudnya oleh majikannya budak tersebut itu diberi kesempatan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, tapi dengan persyaratan tertentu, umpamanya bisa menebus dengan uang segini. Nah, itu si budak diberi kesempatan untuk mengumpulkan gitu harta gitu. Nanti kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh majikannya, bisa ditebus, maka budak tersebut bisa bebas. Itu yang namanya rikob. Kemudian yang berikutnya adalah horim. Horim itu orang yang mempunyai hutang ya. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah berupa ilmu maupun amal ya. Sabilillah itu. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang mengadakan perjalanan dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Itu adalah 8 golongan atau asnaf yang berhak mendapatkan zakat menurut Al-Quran surat
At-Taubah ayat 60. Oke Mbak Mas, Bu Guru lanjutkan ke golongan yang tidak berhak menerima zakat. Tadi kan kita sudah membahas golongan mustahik zakat ya, atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, yang kita akan bahas ini adalah golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah keturunan Rasulullah atau keluarga Rasulullah. Itu memang keluar langsung dari sabda Rasulullah bahwasanya menurut Rasulullah bersabda bahwa zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kan jelas kelihatan bahwa keluarga Rasulullah tidak termasuk atau tidak berhak mendapatkan zakat. Yang kedua adalah orang kaya. Loh, kan udah kaya, ngapain harus menerima zakat? Justru orang kaya ini yang harus mengeluarkan zakatnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang kafir. Orang kafir itu orang non-muslim. Yang keempat adalah orang yang di bawah tanggungan orang yang berzakat. Contohnya, ya, umpamanya kalau hari raya menjelang Idul Fitri itu kan ada zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya kan ditanggung oleh kepala keluarga. Seorang suami menanggung zakat fitrah anaknya dan istrinya. Nah, zakat fitrah itu kan harus diserahkan kepada amil. Nah, suami ini tidak boleh menyerahkan zakat fitrahnya kepada istri dan anaknya. Itu maksudnya di bawah tanggungan orang yang berzakat. Nah, kemudian yang kelima adalah hamba sahaya atau budak. Nah, bedanya apa dengan rikob? Kalau tadi rikob itu termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ini bedanya dengan hamba saya gimana? Nah, kalau rikob itu dari majikannya dikasih kesempatan, silakan kamu membebaskan diri kamu, tapi dengan syarat ini. Kalau kamu bisa memenuhi, umpamanya bisa membayar sekian untuk menebus diri kamu, maka kamu saya bebaskan. Umpamanya majikannya ngomong seperti itu, artinya dengan persyaratan tertentu. Nah, yang rikob ini berhak mendapatkan zakat. Beda dengan budak atau hamba sahaya. Ini tidak berhak mendapatkan zakat. Nanti yang mendapatkan adalah tuan atau majikannya. Kenapa? Karena yang namanya budak atau hamba sahaya itu orang yang hidup di bawah kekuasaan orang lain, ya. Jadi beda antara rikob dengan hamba sahaya atau budak. Begitu Mbak, Mas, penjelasan dari Bu Guru. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah jelas ya. Bu Guru akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum Bu Guru tutup, coba Bu Guru mau nanya. Kalian masih ingat 8 asnaf itu ya? Oke, itu termasuk peraturan bahwa 8 golongan itu siapa yang ngatur? Halo, ya. Lewat apa? Quran surat ya At-Taubah ayat 60. Kemudian pertanyaan berikutnya, coba ada yang bisa jawab enggak? Sebutkan golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Ada 5 itu. Silakan. Ya benar. Oke. Ya sudah jelas ya. Oke. Kalau sudah jelas semuanya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.